Dalam dunia yang fana ini, kadang yang tak masuk akal justru menjadi pertanda terbesar dari kebenaran ilahi. Seperti hari itu, ketika seorang penggembala sederhana berjumpa dengan keajaiban yang membuat langit dan bumi bersaksi. Seekor serigala membuka mulutnya dan berkata-kata. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahihnya dan juga terdapat dalam Syahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ia bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah sendiri yang menyampaikan peristiwa langka ini. Sebelum kita masuk ke dalam kisah menakjubkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kita akan terus mengangkat kisah-kisah penuh hikmah dan keajaiban dari zaman yang diberkahi. Ayo, jadi bagian dari perjalanan ruhani ini bersama kami. Di sebuah padang rumput yang luas, jauh dari kota, angin sore meniup lembut rumput-rumput hijau yang bergoyang bagai ombak di lautan. Langit membentang biru tanpa awan, dan cahaya matahari mulai menguning, tanda senja menjelang. Seorang lelaki sederhana, penggembala domba, tengah duduk bersandar di bawah pohon, memandangi kawanan dombanya yang menyebar di lereng bukit. Suaranya melantunkan zikir lirih. Tak ada yang mendengarnya kecuali tanah, angin, dan langit. Hari-harinya selalu begitu, sepi, damai, dan jauh dari keramaian. Tapi ada satu hal yang selalu ia jaga, kehati-hatian. Sebab di padang ini bukan hanya rumput yang tumbuh. Di balik semak, kadang tersembunyi mata lapar yang mengintai, mata seekor serigala. Dan hari itu, serigala itu datang. Dengan langkah mengendap dan tatapan tajam, serigala mendekati salah satu domba yang tersesat agak jauh dari kawanan. Dalam sekejap, ia menerkam. Suara jeritan domba menggema dan membuat sang penggembala tersentak bangun. Astagfirullah, serunya lalu berlari sekencang-kencangnya menuju arah suara. Darahnya mendidih, itu dombanya, rezekinya, amanah yang harus dijaganya. Dengan keberanian luar biasa, sang penggembala menerjang serigala, berteriak lantang, dan melempar batu. Serigala itu melawan, tetapi kalah oleh kegigihan manusia. Dengan susah payah, ia berhasil merebut kembali dombanya, menariknya dari gigitan ganas, hingga serigala mundur beberapa langkah. Nafas sang penggembala tersengal, dombanya berdarah tapi selamat. Ia menatap serigala itu dengan marah, tapi kemudian, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Serigala itu berdiri, tatapannya tak lagi liar, tapi dalam. Dan ia berbicara, "Wahai manusia." Suara itu berat, jelas, dan menggetarkan jiwa. Penggembala membeku, jatuh terduduk, wajahnya pucat. "Apa ini?" Serigala melangkah pelan dan berkata lagi, "Engkau telah mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku. Maka siapa yang akan menjaganya saat engkau tidak berada di sini?" Lelaki itu menggigil, angin terasa berhenti, pepohonan pun seolah diam menyimak. Lidahnya keluh, dadanya bergetar, ia tahu ini bukan mimpi. Ia sadar, ini adalah keajaiban dari Allah Ta'ala. Serigala itu kemudian berkata lagi, suaranya makin dalam, "Aku heran padamu, ada Nabi Allah di Madinah yang memberitakan wahyu dari langit, dan engkau masih di sini bersama dombamu?" Kata-kata itu menusuk jiwanya, jauh lebih tajam dari taring. Penggembala itu tak mampu bicara. Napasnya tak teratur, dadanya bergemuruh. Ia menatap makhluk buas yang kini berkata-kata layaknya manusia, bahkan lebih bijak dari banyak orang yang ia kenal. Suasana padang menjadi sunyi. Tak ada angin, tak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri. Apakah ini mimpi atau sihir? Gumamnya. Serigala itu masih menatapnya. Mata yang tadinya tampak buas kini memancarkan cahaya yang aneh. Bukan murka, tapi peringatan. Tubuh sang penggembala mulai gemetar. Seluruh pikirannya berpusar. Bagaimana bisa serigala tahu tentang Rasulullah? Bagaimana mungkin hewan tahu soal wahyu dan dakwah? Ia lalu jatuh bersujud di tanah. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menangis memeluk dombanya dan berkata, "Ya Allah, aku terlalu sibuk menjaga dunia, hingga lupa bahwa engkau telah mengutus cahayamu ke bumi." Keesokan harinya, ia tinggalkan seluruh gembalaan. Ia berjalan tanpa lelah menuju satu arah, Madinah.
Tak peduli betapa jauhnya perjalanan, betapa panasnya gurun. Dalam dadanya kini ada api semangat yang membakar. Ia ingin bertemu Nabi. Sesampainya di Madinah, ia bertanya-tanya, mencari rumah Rasulullah. Tak lama, ia menemukan beliau sedang bersama para sahabat. Dengan penuh gentar dan haru, ia mendekat dan menceritakan apa yang dialaminya. Tentang dombanya, tentang serigala, dan tentang kata-kata itu. Maka Rasulullah pun bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah dalam Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia. Para sahabat terkejut, dan Rasul berkata bahwa kisah ini adalah tanda dari Allah, bahwa iman bisa ditumbuhkan dari peringatan sekecil apapun, bahkan dari makhluk yang tak diduga. Beberapa sahabat kemudian mengenang peristiwa ini selama bertahun-tahun. Mereka menceritakannya sebagai bukti bahwa mukjizat dan keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk petir dari langit, kadang datang dari suara seekor serigala di padang sunyi. Dan penggembala itu, ia menjadi salah satu sahabat yang mencintai Rasulullah sepenuh jiwa. Setiap kali ia melihat serigala di padang, matanya berkaca-kaca, karena ia tahu ia telah ditegur oleh langit. Hari-hari berlalu di Madinah. Penggembala itu yang dulunya tak dikenal siapa-siapa, kini dikenal para sahabat sebagai lelaki yang disapa oleh keajaiban. Ia belajar langsung dari Rasulullah. Duduk di lingkaran para perawi, mendengarkan sabda-sabda yang menggetarkan jiwa, menyimak ayat-ayat Al-Quran yang turun seolah menghunjam ke dalam kalbu. Tapi tiap malam ia tetap menengadah ke langit, memikirkan bagaimana Allah menegurnya lewat mulut seekor serigala. Suatu malam, ia duduk sendirian di bawah langit Madinah yang tenang. Ia berkata pada seorang sahabat, "Seandainya aku tak mendengar suara itu, mungkin sampai sekarang aku masih memandangi domba dan membelakangi langit." Sahabat itu mengangguk haru dan berkata, "Terkadang Allah menegur yang terpilih dengan cara yang tak biasa." Beberapa tahun kemudian, terjadi pertempuran besar. Seruan jihad bergema di seantero Madinah. Para sahabat bersiap turun ke medan perang, dan di antara mereka adalah sang penggembala, yang kini telah menjadi pejuang. Di tengah medan, ia berperang dengan semangat yang membara. Ia tidak peduli tubuhnya lelah. Ia tidak gentar meski pedang nyaris menghunus. Sebab ia tahu, ia pernah diberi kesempatan kedua oleh Allah, dan kesempatan itu ingin ia bayar dengan darahnya. Ketika akhirnya tubuhnya roboh, terkena sabetan musuh, ia tersenyum. Para sahabat yang mendekatinya melihat bahwa ia tersenyum dalam keadaan terluka parah. "Katakanlah apa yang kau lihat?" tanya salah satu sahabat. Sang penggembala mengangkat tangannya lemah dan berkata, "Aku melihat serigala itu berdiri di kejauhan. Tapi kali ini bukan sendiri. Di belakangnya ada pasukan cahaya. Wajah mereka bersih, mereka turun dari langit." Lalu ia tersenyum, memejamkan mata. Para sahabat menangis. Mereka memakamkan tubuhnya dengan penuh kehormatan. Dan malam itu, ada beberapa penduduk Madinah yang bersaksi melihat cahaya turun dari langit, mengarah ke tanah tempat si penggembala dikuburkan. Ada pula yang bermimpi didatangi seorang laki-laki bersorban putih berkata, "Dia adalah lelaki yang ditegur oleh Allah lewat seekor serigala, dan ia menjawab panggilan itu dengan iman, dengan darah, dan dengan cinta." Dan Rasulullah bersabda, "Sungguh ada di antara umatku orang-orang yang jika mereka bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kisah tentang penggembala dan serigala pun hidup sepanjang zaman. Diceritakan oleh para tabi'in, ditulis oleh para ahli sejarah, dan dijadikan pelajaran bahwa keajaiban bukan milik Nabi semata. Kadang ia datang kepada hamba biasa yang memiliki hati yang lembut dan telinga yang siap mendengar. Dan begitulah kisah tentang seorang penggembala biasa yang ditegur oleh langit melalui mulut seekor serigala. Sebuah keajaiban yang bukan hanya mengguncang hatinya, tapi juga menggugah banyak jiwa yang mendengar kisahnya. Ia bukan nabi, bukan pemimpin pasukan, bukan juga ulama besar, tapi Allah memilihnya karena hatinya masih bisa disentuh, karena dalam kesendiriannya di padang terbuka, ia masih punya ruang untuk mendengar dan berubah.
Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, lewat siapa saja, bahkan dari makhluk yang tak kita sangka. Bisa jadi suatu hari, teguran Allah juga datang kepadamu, bukan dari mimbar, bukan dari kitab, tapi dari kejadian yang tampak sepele. Maukah kita mendengar, atau tetap sibuk menggiring domba-domba dunia kita? Semoga Allah jadikan hati kita seperti penggembala itu, lembut, peka, dan siap menyambut panggilannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus menyimak kisah-kisah ajaib penuh hikmah yang bisa menggugah hati kita semua.